Ya, terima kasih Pak Eva, Pak Royandi yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rekan-rekan semuanya, rekan saya Pak Royandi, Pak Abdillah, dan di sini juga ada rekan dari PKH juga, kakak saya tercinta Teh Nuri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan diskusi bersama-sama terkait dengan kesejahteraan sosial. Saya tidak akan membicarakan terkait dengan konsep kesejahteraan sosial secara menyeluruh, namun kita akan membahas terkait bagaimana peran pemerintah, peran diri kita sendiri, peran masyarakat untuk hadir bagaimana kesejahteraan sosial itu bisa terasa oleh masyarakat di lingkungan kita sendiri. Namun dari itu semua, pertama kita harus mengerti bagaimana pengertian dari kesejahteraan sosial biar kita terfokus kepada apa yang harus kita ketahui. Coba next, Pak. Ini yang terkait dengan pengertian ya, pengertian kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan sosial itu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Nah, di sini itu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dalam satu keluarga, dalam satu masyarakat. Material itu seperti apa sih? Ya kehidupan hidup yang kebutuhan tersendiri, contoh ya pakaian, ya rumah, ya makanan, ya materi-materi yang seperti itu. Terus spiritual yang kayak gimana? Ya ibadah kita itu harus merasa aman dan nyaman gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu merasa nyaman saja, merasa aman saja, tidak dalam tekanan. Ibadah dalam tekanan itu bagian daripada kesejahteraan gitu. Dan sosial itu sendiri gitu kan. Sehingga kita bisa mengembangkan apa yang ingin kita kembangkan dalam diri kita gitu. Nah itu ya pengertian kesejahteraan sosial. Jadi intinya itu bagaimana terpenuhnya kebutuhan materi, spiritual, dan sosial. Nah ya tujuan dari kesejahteraan sosial itu apa? Nah ini untuk mencapai kehidupan yang sejahtera gitu. Artinya tercapai standar kehidupan pokok seperti sandang yang tadi saya bilang, terus pangan, papan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan. Nah itu tujuannya itu harus tercapai ketika kita ada dalam kondisi apapun itu yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua itu adalah bagaimana pencapaian penyesuaian diri yang baik. Nah ini ada clue-nya ya, penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungan. Misalnya dengan menggali sumber-sumber, terus meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Ini menurut Fahrudin, di bukunya Fahrudin tahun 2012 halaman 10. Nah, jadi tujuan-tujuan yang seperti ini itu tujuan kesejahteraan sosial ini ketika kita menjalankan ini semua insya Allah akan tercapai. Nah, bagaimana sekarang kita peran pemerintah mengetahui peran pemerintah untuk mendapatkan tujuan tersebut gitu tuh. Tujuan yang tadi ya yang saya sebutkan. Sekarang pemerintahnya apa? Nah di sini banyak sekali ya peran pemerintah dalam memberikan kebutuhan secara materi, secara spiritual, sosial gitu kan. Yang pertama itu adalah terkait dengan bantuan sosial. Nah tadi sudah disinggung nih, gitu, sudah disinggung terkait dengan bantuan sosial. Di sini ada program Keluarga Harapan. Nah ini bisa menjadi pembahasan tersendiri terkait dengan program-program yang ada di pemerintah gitu. Contoh program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan itu banyak sekali terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan bantuan uang kepada masyarakatnya, ya kan? Itu bisa menjadi pembahasan tersendiri nanti kalau seandainya setelah ini ya kita bisa bikin sendiri contoh Teh Nuri yang bisa menjadi menjadi pembicaraannya kan itu terkait dengan program Keluarga Harapan yang sudah berpengalaman gitu, yang sudah berpengalaman terkait dengan hal ini. Nah terus ada lagi bantuan pangan non tunai. Nah ini kan peran pemerintah. Tujuan itu apa?
ya untuk mengurangi beban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan pemenuhan gizi sempurna, bukan makanan sehat 5 sempurna, tapi gizi sempurna untuk mengurangi stunting. Nah ini bantuan pangan non tunai. Ini juga bisa menjadi pembahasan tersendiri juga. Bagaimana caranya masyarakat untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada juga kartu Indonesia Sehat. Nah, ada kartu Indonesia Pintar, ada subsidi listrik, subsidi gas, bahkan rumah subsidi pemerintah. Nah, ini bagian dari peran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, ini harus digunakan dan dilakukan semaksimal mungkin. Begitupun ada dari pelatihan-pelatihan, ada prakerja, ada balai latihan kerja, ada seminar kebangsaan, terus ada pelatihan kepemudaan, ada pelatihan bela negara dan lain-lain. Nah ini semuanya itu harus diketahui oleh masyarakat sehingga itu akan mampu mendorong kesejahteraan sosial, kesejahteraan dari keluarga, masyarakat, sehingga mereka itu bisa mampu untuk berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Nah yang selanjutnya apa? Ya beasiswa, ini beasiswa. Nah sesuai dengan tema yang sekarang itu, beasiswa terkait dengan pendidikan itu, pendidikan menjadi Indonesia maju. Nah, bagaimana caranya supaya orang-orang yang kurang mampu tadi yang saya bilang, itu yang mendapatkan bantuan-bantuan sosial itu bisa mengakses beasiswa yang ada di Indonesia, yang pemerintah kasih, yang bisa bekerja sama dengan luar negeri juga gitu kan, untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Ada LPDP, terus ada PBSB. PBSB itu program beasiswa santri berprestasi. Ada juga program beasiswa yang BI, gitu kan. Nah ini semuanya itu adalah peran pemerintah untuk bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat secara utuh dan maksimal, walaupun belum maksimal, gitu.